Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangariantara dengan NIM 2203020049. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi akustik atau acoustic communication dan komunikasi cahaya atau light communication. Oke, pada kesempatan ini saya membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi akustik dan yang kedua komunikasi cahaya. Pada setiap bagian saya akan menjelaskan tentang pengertian, cara kerja, contoh penerapan, kelebihan, dan kekurangan. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu komunikasi akustik. Apa itu pengertian dari komunikasi akustik? Komunikasi akustik adalah metode komunikasi yang menggunakan gelombang suara sebagai media utama untuk mentransmisikan informasi. Gelombang suara ini dapat berupa suara manusia, musik, atau sinyal akustik lainnya. Metode ini memiliki jangkauan yang terbilang menengah, mulai dari 10 meter hingga 20 km. Untuk jaraknya sendiri itu tergantung dari seberapa keras suara yang dipancarkan. Selanjutnya, ada cara kerja komunikasi akustik. Sumber suara, misalnya pita suara manusia atau speaker, menghasilkan getaran mekanis. Kemudian getaran ini menciptakan gelombang suara yang merambat pada medium. Gelombang ini memiliki pola frekuensi suara yang nanti dapat diterjemahkan. Penerima, atau misalnya telinga manusia atau mikrofon, mendeteksi pola frekuensi tersebut dan mengubahnya kembali menjadi getaran mekanis. Getaran ini diinterpretasikan oleh otak sebagai suara atau musik. Oke, selanjutnya itu ada contoh penerapan komunikasi akustik. Komunikasi akustik itu diterapkan pada speech recognition atau pengenalan suara. Adalah teknologi yang menerapkan komunikasi akustik di mana teknologi ini memungkinkan komputer untuk memahami dan mengubah ucapan manusia menjadi teks. Misalnya, saya berbicara di sini. Kita coba saya bilang akustik. Nanti mikrofon pada komputer akan menangkap suara saya. Kemudian diolah oleh sebuah software, nanti pada monitor akan ditampilkan kata akustik yang telah saya sebutkan. Selanjutnya itu ada kelebihan komunikasi akustik. Yang pertama, teknologi yang mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua, komunikasi akustik dapat digunakan dalam berbagai lingkungan. Yang ketiga, suara manusia adalah alat komunikasi alami yang mudah diakses oleh semua orang. Yang keempat, itu ada komunikasi akustik memungkinkan ekspresi emosi. Oke, selanjutnya itu ada kekurangan komunikasi akustik. Yang pertama, gelombang suara hanya dapat merambat dalam jarak terbatas. Kedua, kebisingan latar belakang dapat mengganggu transmisi dan pemahaman pesan. Yang ketiga, komunikasi akustik mudah disadap oleh orang lain di sekitar. Yang keempat, keterbatasan bagi penyandang disabilitas. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu komunikasi cahaya atau light communication. Di sini ada pengertian komunikasi cahaya. Komunikasi cahaya, juga dikenal sebagai komunikasi optik, adalah teknologi yang memanfaatkan cahaya sebagai media untuk mengirimkan informasi. Berbeda dengan komunikasi akustik yang menggunakan gelombang suara, komunikasi cahaya menggunakan gelombang elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak, infrared, inframerah, atau ultraviolet. Ini ada cara kerja komunikasi akustik. Di sini seharusnya komunikasi cahaya. Komunikasi cahaya atau komunikasi optik memanfaatkan cahaya sebagai media untuk mengirimkan informasi. Berbeda dengan komunikasi akustik yang menggunakan gelombang suara, komunikasi cahaya menggunakan gelombang elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak, inframerah atau ultraviolet. Pesan diubah menjadi kode biner, yaitu urutan 0 dan 1 yang dapat dipahami oleh komputer. Cahaya dari sumber cahaya seperti LED atau laser dimodulasi untuk mewakili kode biner ini. Modulasi ini dapat dilakukan dengan mengubah intensitas, frekuensi, atau fase cahaya. Cahaya yang dimodulasi dikirimkan melalui media transmisi seperti udara, serat optik, atau air. Media ini harus transparan sehingga cahaya dapat merambat dengan baik. Cahaya yang dimodulasi diterima oleh detektor seperti fotodioda. Detektor mengubah cahaya kembali menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik dimodulasi untuk mengekstrak kode biner.
Kode ini kemudian diubah kembali menjadi pesan yang dapat dipahami oleh manusia. Contoh penerapan komunikasi cahaya itu ada pada remote control TV. Inframerah atau IR digunakan untuk mengirim sinyal kontrol dari kabel dari remote ke TV. Ketika menekan tombol pada remote control, sirkuit elektronik di dalam remote mengirimkan sinyal listrik ke LED, light emitted diode, di khusus yang memancarkan cahaya inframerah. Dan frekuensi dari pancaran tersebut berbeda dengan setiap tombol yang ada di remote TV, agar TV tahu kalau misalnya kita mau ganti channel atau mengubah volume atau mematikan TV, dan juga mungkin mencari siaran tertentu. Selanjutnya itu kelebihan komunikasi cahaya. Yang pertama, cahaya merambat jauh lebih cepat daripada suara. Yang kedua, komunikasi cahaya dapat membawa informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Yang ketiga, sinyal cahaya lebih sulit untuk disadap dibandingkan sinyal radio atau sinyal suara. Yang keempat, komunikasi cahaya tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik. Kekurangan dari komunikasi cahaya. Yang satu, meskipun cepat, jangkauan komunikasi cahaya bisa terbatas pada jarak tertentu. Yang kedua, komunikasi cahaya memerlukan media transmisi yang transparan. Yang ketiga, biaya besar untuk infrastruktur untuk komunikasi cahaya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maafkan apabila ada informasi yang salah yang ada pada penjelasan sebelumnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Izinkan saya menutupnya dengan salam Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.